Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat iman dan Islam oleh Allah. Salawat dan salam tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah, pada pertemuan kali ini kita masih menggunakan pembelajaran secara daring. Untuk itu, pembelajaran kali ini akan sedikit berbeda karena yang akan menyampaikan pembelajaran kali ini adalah saudari kalian sendiri, teman sekelas kalian sendiri yang sudah mengumpulkan hasil presentasinya di Instagram. Untuk itu, Pak Guru mengharapkan penjelasan pada bab kali ini kalian simak dengan sebaik-baiknya apa yang disampaikan oleh teman kalian ini yang merupakan hasil dari presentasinya. Insyaallah apa yang disampaikannya sesuai dengan apa yang kita pelajari di buku fikih kali ini. Untuk itu diharapkan kalian mendengarkan, memperhatikan hingga akhirnya. Ya, karena di akhir penjelasan nanti baru akan mengirimkan tugas atau membuat kesimpulan apa yang telah disampaikan oleh saudara atau saudari kalian tersebut. Untuk itu, ya, baru mengharapkan kerjasama kalian semuanya. Ya, jangan ada yang meninggalkan atau mencueki, ya, pemateri atau penjelasan yang disampaikannya. Silakan kalian simak dengan seksama. Demikian dari Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Finka Salsabila. Saya dari kelas 8A. Dan di sini saya akan mempresentasikan tentang sujud syukur dan sujud tilawah. Yang pertama, saya akan membahas tentang sujud syukur. Sebelum kita lanjut ke materi sujud syukur, kita akan membahas tentang definisi sujud terlebih dahulu. Nah, apa sih sujud itu? Sujud secara bahasa adalah pasrah, tunduk, atau merendah. Adapun secara istilah, sujud adalah meletakkan kening yang terbuka di atas tanah. Adapun kesempurnaan melakukan sujud yaitu meletakkan kening yang terbuka, seluruh telapak tangan, kedua lutut, dan kedua telapak kaki di atas tanah atau tempat sujud. Nah, setelah kita membahas definisi sujud, sekarang kita lanjut ke pengertian sujud syukur. Sujud syukur ialah sujud yang dilakukan saat mendapat keuntungan atau terhindar dari kesusahan sebagai bentuk terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan olehnya. Yang kedua, kita akan membahas hukum sujud syukur. Hukum bersyukur dengan cara melakukan sujud syukur adalah sunnah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa an Abi Bakrata annan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana idza atahu amra yasurruhu aw busyira bihi kharran sajidan syukran lillahi ta'ala." Artinya, dari Abu Bakrah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila mendapat sesuatu yang menyenangkan atau diberi kabar gembira, segeralah tunduk sujud sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Daud, Ibnu Majah, dan At-Tirmidzi yang menganggap sebagai hadis hasan. Selanjutnya, ketentuan sujud syukur. Dalam sebuah hadis dikatakan mengenai ketentuan bersujud sebagai berikut. An Anasin
radhiyallahu anhu anin nabi sallallahu alaihi wasallam qala i'tadilu fis sujudi wa la yabsut ahadukum dira'aihin bisa tol kalbi rawahun Nasa'i. Artinya, dari Anas radhiyallahu an, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Luruslah saat sujud. Janganlah salah seorang dari kalian membentangkan kedua lengannya seperti anjing." Hadis riwayat An-Nasa'i. Maksud tidak membentangkan kedua tangannya seperti anjing adalah tidak menempelkan sikunya ke tanah ketika sujud seperti duduknya anjing. Adapun ketentuan dalam sujud syukur sebagai berikut. A. Rukun sujud syukur. 1. Niat. 2. Takbir. 3. Sujud 1 kali. Yang keempat, bangkit dari sujud tanpa membaca tasyahud. Yang kelima, salam. Yang B. Sebab-sebab melakukan sujud syukur. Sujud syukur dapat dilakukan karena hal-hal berikut. Yang pertama, mendapatkan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terhindar dari bahaya dan kesusahan yang besar. Yang C. Cara mengerjakan sujud syukur. Gerakan sujud syukur sama dengan gerakan sujud ketika salat. Berikut cara mengerjakan sujud syukur sesuai sunnah Rasul. Yang pertama, niat. Yang kedua, takbir sebagaimana takbiratul ihram. Yang ketiga, bersujud 1 kali. Sujud inilah yang dinamakan sujud syukur. Sebagian ulama mengatakan tidak ada bacaan khusus. Namun, menurut hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi, hendaknya saat sujud membaca bacaan berikut. Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Rawahu Tirmizi. Artinya, aku bersujud kepada Allah yang telah menciptakan manusia, membukakan pendengaran dan penglihatannya dengan daya dan kekuatannya. Hadis riwayat Tirmizi. 4. Bangkit dari sujud dan mengucap salam. Itulah cara melaksanakan sujud syukur. Sebagian ulama mensyaratkan wudhu terlebih dahulu sebelum sujud. Sebagian ulama lain tidak mensyaratkannya, sebab sujud syukur merupakan ekspresi spontan seseorang tatkala menerima kenikmatan yang besar. Menurut mazhab Maliki dan mazhab Hanafi, tidak wajib untuk bersuci, akan tetapi lebih baik jika melakukan sujud dalam keadaan suci dari hadas atau berwudu. Selanjutnya, hikmah sujud syukur. Terdapat banyak hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan sujud syukur. Beberapa hikmah tersebut sebagai berikut. 1. Memperoleh kepuasan batin berkaitan dengan anugerah yang diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memperoleh tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selamat dari siksanya. Merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga memperoleh bimbingan dan hidayahnya. Sekarang kita lanjut ke materi definisi sujud tilawah. Sujud secara bahasa artinya tunduk, pasrah, meletakkan 7 anggota badan di atas tanah. Adapun tilawah artinya adalah bacaan. Jadi, sujud tilawah adalah sujud yang dilakukan karena membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran, baik ketika di dalam sholat ataupun di luar sholat. Pengertian ayat sajadah adalah ayat Al-Quran yang menyunahkan kepada orang yang membaca atau mendengarkan ayat tersebut untuk melakukan sujud sebagai wujud kepatuhan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang kedua kita akan bahas tentang hukum sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat sajadah sebab setan akan menghindar darinya. Hukum sujud tilawah adalah sunnah, baik ketika dalam salat maupun di luar salat. Yang ketiga, keutamaan sujud tilawah. Adapun keutamaan dari sujud tilawah adalah agar terhindar dari gangguan setan. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'a banu Adamas sajadata fasajada tazasyaitanu yabki yaqulu ya waili wa fi riwayatin ya wailahu."
umira banu adama bis sujudi fasajada falahul jannatu wa umiru bis sujudi fa abaitu faliyannar. Artinya, apabila seorang anak Adam membaca ayat sajadah kemudian dia bersujud, setan kecewa dan menangis seraya berkata, "Aduh, anak Adam diperintahkan sujud, lalu dia sujud maka dia mendapat surga. Sedangkan aku diperintahkan sujud namun aku membangkang, maka aku mendapat neraka." Hadis riwayat Muslim. 4. Ketentuan sujud tilawah. A. Rukun sujud tilawah di luar salat. Yang pertama, niat wajib di dalam hati. 2. Takbiratul ihram. 3. Sujud 1 kali. 4. Duduk setelah sujud tanpa membaca tasyahud. 5. Salam. Yang B. Syarat-syarat sujud tilawah. Yang pertama, suci dari hadas dan najis, baik badan, pakaian maupun tempat. Yang kedua, menutup aurat. Yang ketiga, menghadap kiblat. Yang 4, setelah mendengar atau membaca ayat sajadah. Yang C. Tata cara sujud tilawah. Tata cara sujud tilawah itu ada 2, ada di dalam salat, ada di luar salat. Yang pertama kita akan bahas di dalam salat. Tata cara sujud tilawah di dalam salat sebagai berikut. Yang pertama, pada saat menjadi imam atau salat sendirian dan membaca ayat sajadah, maka hendaklah bersujud sekali, lalu berdiri meneruskan bacaan dan salatnya. Yang B, pada saat menjadi makmum, hendaknya mengikuti imam. Jika imam melakukan sujud tilawah, makmum mengikuti imam melakukan sujud tilawah walaupun bacaan ayat sajadah tidak terdengar oleh makmum. Seandainya imam membaca ayat sajadah tetapi tidak melakukan sujud, maka makmum tidak boleh melakukan sujud. Artinya kita tidak boleh bersujud jika imam tidak melakukannya. Yang kedua, di luar salat. Yang A, berdiri menghadap kiblat. Yang B, berniat melakukan sujud tilawah. Yang C, takbiratul ihram. Yang D, sujud 1 kali dan membaca bacaan sujud tilawah. Yang E, duduk setelah sujud tanpa membaca tasyahud. Yang F, salam. Adapun bacaan sujud tilawah yaitu sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Yang artinya, telah bersujud wajahku kepada yang telah menciptakannya, memisahkan atau memfungsikan pendengaran dan penglihatannya dengan dayanya dan kekuatannya. Maha suci Allah, sebaik-baik pencipta. Nah, yang kelima, kita akan membahas tentang ayat-ayat sajadah. Dalam Al-Quran, ayat sajadah hanya ada di 15 tempat. Nah, ayat sajadah adalah ayat yang di dalamnya terdapat perintah untuk bersujud. Berikut ayat-ayat sajadah yang terdapat di dalam Al-Quran. Yang pertama, ada surah Al-A'raf ayat 206. Yang kedua, ada surah Ar-Ra'd ayat 15. Yang ketiga, ada surat An-Nahl ayat 50. Yang keempat, ada surah Al-Isra ayat 109. Yang kelima, ada surah Maryam ayat 58. Yang keenam, ada surah Al-Hajj ayat 18. Yang ketujuh, ada surah Al-Hajj juga ayat 77. Yang kedelapan, ada surah Al-Furqan ayat 60. Yang kesembilan, ada surah An-Naml ayat 26. Yang ke-10 ada surah As-Sajadah ayat 15. Yang ke-11 ada surah Shad ayat 24. Yang ke-12 ada surah Fussilat ayat 38. Yang ke-13 ada surah An-Najm ayat 62. Yang ke-14 ada surah Al-Insyiqaq ayat 21. Dan yang terakhir ada surah Al-Alaq ayat 19. Setelah tadi kita membahas ayat-ayat sajadah yang ada di dalam Al-Quran, sekarang kita lanjut ke hikmah sujud tilawah. Nah, saya di sini akan memberitahu beberapa hikmah yang dapat diambil dari pelaksanaan sujud tilawah. Yang pertama, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan surga bagi orang yang melaksanakan sujud tilawah dengan penuh ketakwaannya. Nah, yang B, orang yang melakukan sujud tilawah akan terhindar dari gangguan setan. Karena seseorang membaca bacaan sujud tilawah, setan akan lari terbirit-birit. Yang C, sebagai bentuk penghayatan bacaan dan makna Al-Quran yang sedang dibaca. Nah, sujud tilawah adalah realisasi dari ilmu dan iman sebagaimana dijelaskan dalam Al-Quran. Nah, setelah kita membahas tadi tentang hikmah
sujud tilawah. Sekarang yang terakhir kita akan membahas tentang persamaan dan perbedaan sujud syukur dan sujud tilawah. Sujud syukur dan sujud tilawah terdapat beberapa perbedaan dan persamaan yang harus diketahui. Nah, yang pertama persamaannya. Persamaannya itu baik sujud tilawah maupun sujud syukur hanya dilakukan sekali sujud. Yang kedua, hukumnya sunnah. Nah, kalau perbedaannya, sujud tilawah dapat dikerjakan saat sholat maupun di luar sholat. Sedangkan sujud syukur hanya boleh dikerjakan di luar sholat dan tidak boleh melakukan sujud syukur saat sholat. Nah, yang kedua, sujud tilawah dikerjakan karena mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah. Sedangkan sujud syukur dikerjakan karena mendapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terhindar dari bahaya yang mengancam. Demikian anak-anak presentasi dari Finka Salsabila, presentasi tentang sujud ya. Semoga kalian semuanya bisa memahami dan lebih meningkatkan lagi pemahaman tentang pengertian sujud syukur dan sujud tilawah, dan tentunya kalian bisa mengamalkannya. Setiap kalian membaca ayat-ayat sajadah, kalian melakukan sujud tilawah, dan setiap kalian mendapatkan kenikmatan atau terhindar dari musibah, kita semua bisa menjalankan untuk sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya silakan anak ambil HP-nya, kemudian dikerjakan tugas yang telah Pak Guru kirimkan linknya melalui Google Form. Demikian, silakan dikerjakan dan selamat bekerja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.